Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, I will sing of the goodness of God. Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Khususnya saudara-saudaraku yang ada di Bapakris BTN kantor pusat. Pada hari ini ibadah perdana 2021. Kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita bisa beribadah, karena kita sudah melewati masa-masa yang sulit karena pandemi COVID-19. Kita bersyukur kita mampu melewati segala macam persoalan dan masalah. Dan kita akan mengawali hidup yang baru di tahun 2021, sehingga kita mempunyai kekuatan yang baru. Adapun firman Tuhan bertemakan hati yang baru. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami akan mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani tahun 2021 ini. Mampukan kami Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih dalam nama Yesus, tidak terlambat saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Teman-teman saya di Bapakris BTN kantor pusat Harmoni. Saudara kasih dalam nama Yesus, seperti di awal tadi, yaitu hati yang baru, yaitu terambil dari Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Yehezkiel 36 ayatnya ke-26 saya akan bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita mengambil tema hati yang baru? Tentunya ada maksud dan tujuan supaya kita di tahun 2021, kita anak-anak Tuhan, khususnya yang ada di BTN, kita mempunyai hati yang baru. Hati yang bagaimana? Sebelum beranjak bicara hati yang baru, apa maksudnya? Saya akan menceritakan latar belakang daripada Yehezkiel 36 ayat 26 tadi, bahwa Tuhan memulihkan bangsa Israel dari keberdosaannya dan kenajisannya, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan di antara segala bangsa. Tuhan memilih, sekalipun bangsa ini pernah melakukan kejahatan, tapi janji Tuhan ya dan amin kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga
Tuhan tetap memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan. Sekalipun sudah berdosa, Tuhan yang memilih mereka dan membuat hati yang baru. Ada kesempatan luar biasa Tuhan kita. Sekalipun manusia itu sudah berdosa, Tuhan memberikan kesempatan untuk memberikan kehidupan yang baru, hati yang baru, dan selalu memperbarui. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, itulah latar belakang daripada kitab Yehezkiel 36. Jadi apa yang dimaksud hati yang baru di sini? Yang dimaksud hati yang baru adalah bicara hati nurani. Hati nurani yang diperbarui oleh Roh Kudus. Karena manusia tidak mampu hidup di dalam kekudusan tanpa Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang memperbarui hati nurani. Dan di dalam pelajaran etika Kristen, di dalam hati ini, hati nurani maksud saya, harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga manusia yang percaya kepada Yesus akan dituntun oleh firman Tuhan. Dia akan melakukan apa perintah Tuhan. Sehingga dia mampu berbuat benar dan baik. Bukan karena kekuatan manusia. Bukan karena kepintaran manusia. Tapi karena ada Roh Kudus yang mempengaruhi hidup manusia percaya. Tuhanlah sebagai inisiator yang memperbarui hati nurani seseorang. Bukan karena perbuatan kita, tetapi Tuhan sebagai inisiator yang memperbarui hati nurani seseorang yang percaya kepada Tuhan, yang dipilih Tuhan tentunya. Saya ambil Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Saya ulang lagi, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi hati nurani ini seharusnya sebagai orang percaya selalu harus diperbarui. Kita bicara hati nurani. Kalau seseorang dipenuhi dengan firman Tuhan dan Tuhan memenuhi, saya yakin hidupnya di dalam kebenaran dan melakukan perintah Tuhan. Itulah orang yang menjadi pilihan Tuhan. Dan kita menghadapi tahun 2021, kita tahu kita perlu menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Karena kita menghadapi segala macam persoalan hidup. Dan ini globalisasi tentang pandemi. Bagaimana kita menghadapi persoalan hidup di tahun 2021 dan ke depan. Dan kita diperlui hati nurani yang baru. Sebagai orang percaya, seharusnya hati nurani kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya, pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan sudah selayaknya kita membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam hati nurani kita, yaitu iri, benci, kecewa, dendam, dan sebagainya yang berbau kejahatan dan kenajisan di hadapan Tuhan. Seperti bangsa Israel tadi di dalam Yehezkiel 36. Tuhan membersihkan semua kenajisan dalam hati nurani seseorang yang percaya kepada Tuhan. Itu harus dibersihkan. Dan siapa yang membersihkan? Apakah kekuatan manusia? Tidak. Dikatakan tadi Roh Kuduslah yang memberikan hati untuk melakukan ketaatan dan ketetapan dan perintah Tuhan. Sehingga hati nurani yang tadinya penuh dengan lemak-lemak kotoran, ya, lemak-lemak duniawi, dan karakter-karakter yang buruk, itu semua dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus,
bagaimana kehidupan kita ke depan? Sudahkah hati nurani kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita mengajak kita semua orang percaya, khususnya saudara-saudaraku di Bapak Kris BTN Kantor Pusat Harmoni. Mari menghadapi pekerjaan, menghadapi target di tahun 2021 ini adalah hal yang tidak mudah dengan hanya mengandalkan kekuatan kita. Mari kita berikan hati kita yang baru kepada Tuhan, sehingga segala pekerjaan kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, hal yang mudah Tuhan akan berikan berkat bagi kita. Jika kita sungguh-sungguh hati nurani ini, hati yang baru dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh penolong, Roh penghibur, Dialah yang memberikan kekuatan, Dialah yang menghibur kita, Dia mengingatkan segala sesuatunya. Artinya Tuhan memberikan hikmat, dan Tuhan mengingatkan firman-firman Tuhan yang membuat kita akan lebih baik lagi ke depan dalam segala aspek kehidupan tentunya. Dan dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Karena hati nurani ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi sungut-sungut, tidak ada lagi ketakutan, kegentaran, menghadapi dunia kerja, menghadapi keluarga, ekonomi. Kita percaya kepada Tuhan dan kita hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan jika kita memiliki hati yang baru tentunya. Karena kalau kita menginjak di 2021 dengan masih hati yang lama, penuh dengan lemak-lemak kejahatan, kenajisan, keberdosaan, bagaimana kita akan maju? Saya katakan bagaimana kita akan melangkah jika masih hati nurani kita penuh dengan lemak-lemak keberdosaan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus, secara biologis saja, jika hati kita secara biologis saya katakan, kalau dipenuhi dengan lemak, akan mengakibatkan kematian. Apalagi hati nurani secara rohani. Jika kita tidak memperbaiki kehidupan kita ke depan, sebagai anak-anak Tuhan, khususnya kita yang ada bekerja di BTN, mari kita tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Karena saya mengambil hati yang baru dari Yehezkiel 36. Tuhan menginginkan dengan hati yang baru mereka menjadi terang di antara segala bangsa. Bangsa Israel adalah pilihan Tuhan. Dia harus menjadi terang di antara seluruh bangsa di dunia ini. Kita lihat mereka orang-orang yang luar biasa, pandainya. Karena Tuhan terus memberkati mereka, saudara. Kita pun adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita adalah imamat rajani. Sudah selayaknya kita seperti mereka, mempunyai hati yang baru, sehingga Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa, yang dahsyat tentunya. Karena Tuhan di dalam Yohanes 14, Roh Kudus yang memampukan kita untuk berpikir dan mendapat hikmat dari Tuhan. Jika hati nurani kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya belajar. Sebagai hamba Tuhan saya juga pernah belajar. Waktu saya masih bekerja di dunia sekuler, saya melihat orang-orang yang berhasil, pimpinan saya waktu itu. Jadi sebagai anak Tuhan, kemana-mana dibawa Alkitab. Salah satu direksi pada saat itu. Dan saya bertanya, dan setiap hari Jumat dia selalu hadir dalam persekutuan seperti ini.
Dia selalu hadir, dia tidak pernah absen. Dan saya tanya, Pak, mengapa Bapak selalu membawa Alkitab dan Bapak selalu hadir dalam persekutuan? Dia jawab, dengan firman Tuhan, dia katakan. Dengan petunjuk Tuhan. Dengan persekutuan dengan Tuhan. Saya dimampukan untuk menduduki jabatan ini. Saya dimampukan mendapat hikmat dari Tuhan. Saya dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit bagi saya. Dan saya juga dimampukan Tuhan. Dengan hati yang baru saya menyelesaikan target yang diberikan oleh Bapak Presiden. Luar biasa. Kesaksian mantan seorang direktur dari seorang bank pemerintah tentunya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya kagum dengan beliau. Sampai dia hari tuanya pun dia dekat dengan Tuhan, dia rajin dalam pelayanan. Dia hanya menyerahkan dan hatinya selalu diperbarui. Hatinya selalu diperbarui. Kalau dalam Kolose juga, kita selalu sebagai manusia baru harus kita diperbarui terus menerus. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan tentunya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Di dalam saya akan bacakan Kolose 3 ayat 15 16. Kolose 3 ayat 15-16. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Jika teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, keluarga kerajaan Allah yang ada di Bapak Kris BTN, kantor pusat tentunya. Jika kita penuh dengan perkataan Kristus dan kita penuh dengan persekutuan dengan Kristus, luar biasa. Saya yakin dengan hati yang baru kita sambut 2021. Saya yakin kita menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Karena bicara orang-orang hebatnya Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Bagaimana Paulus, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Rasul yang luar biasa. Bagi saya kagum dengan Paulus. Ya, saya kagum sekali. Hatinya selalu diperbarui. Sampai di dalam Kolose pun dia katakan, hendaklah perkataan Kristus memerintah dalam hatimu. Memerintah dalam hatimu. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, saya sebagai hamba Tuhan, kita bersama-sama, kita maju dalam Tuhan. Saya pun sebagai hamba Tuhan. Bukan saudara saya, termasuk saya. Harus diperbarui. Harus diperbarui. Karena kita penuh tantangan, saudara. Selama kita masih hidup di dunia, ini penuh dengan tantangan. Penuh dengan tantangan. Apalagi dengan COVID-19 ini yang belum kelihatan ujung atau akhirnya. Ya, kita berharap. Ya, kita beriman kepada Tuhan. Dengan keadaan ini kita harus kuat. Kita menjadi terang seperti bangsa Israel. Sebagai anak-anak Tuhan di Bapak Kristus, kita jadi terang. Dengan hati yang baru. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pujian dan mazmur, ada keyakinan, ada kepastian. Wah, semangat, muka ceria. Ya, kita menyambut. Jangan seperti orang lain. Ya, ketakutan. Ya, bingung, frustrasi. Ya, kalau kita anak-anak Tuhan, kita pasti yakin Tuhan pasti memberkati kita. Dan berkat itu pasti datang jika kita datang kepada Tuhan dan hati nurani. Nah, bagaimana Pak Pendeta kalau begitu? Datanglah kepada Tuhan.
Karena dialah yang memberikan Roh Kudus. Roh itu yang memperbarui hati. Terus bagaimana Pak Pendeta selanjutnya? Lakukan persekutuan dengan Tuhan. Lakukan di mana saja, kapan saja. Ya, tidak harus hanya hari Minggu. Rajinlah. Seperti tadi saya katakan ada kesaksian mantan direktur kami. Ya, dia kemana-mana bawa Alkitab. Dan setiap hari Jumat dia tidak lepas dari persekutuan. Dan memang sampai pensiun pun dia pun menjadi anak Tuhan. Dan dia melayani Tuhan sampai sekarang. Luar biasa. Dan hatinya selalu diperbarui. Dia penuh senyum. Apapun persoalannya, tetap dihadapi dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menyertai dia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita menyambut 2021 dengan sukacita, damai sejahtera. Kita jadi terang bagi teman-teman kita. Dan kita agak unik tentunya dilihat orang. Wah, rupanya anak-anak Tuhan punya wajah kemuliaan. Karena dia punya hati yang baru tentunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Bapekris BTN. Tuhan berkati dengan hati yang baru. Amin. Kita masuk sekarang dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus yang suci dan kudus dan agung. Tak henti-hentinya kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Memohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami berdoa. Tuhan limpahkan kasih-Mu untuk teman-teman kami. Khususnya di Bapekris BTN kantor pusat Harmoni. Engkau berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan. Supaya mereka punya hati yang baru menghadapi 2021 dengan keyakinan bersama Yesus. Tuhan menyertai Immanuel, di mana Natal Immanuel yang sudah kami rayakan. Dan sekarang tahun baru kami yakin Tuhan memberikan kemampuan. Roh Kudus ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami juga berdoa untuk para direksi, komisaris, direksi, manajer, dan seluruh karyawan dari segala tingkatan di BTN. Biarlah Tuhan berkati. Tuhan berkati mereka. Jadikan mereka jadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini. Kami juga berdoa untuk COVID-19 Tuhan. Kami memohon Tuhan, lindungi kami dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kena gempa dan bencana, banjir dan segala kekuatan si jahat. Tolong Tuhan, lindungi anak-anak Tuhan. Selamatkan anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dan seluruh pejabat. Lindungi mereka. Mampukan melaksanakan tugas dengan baik dan memimpin bangsa kami menuju kesejahteraan sosial yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Arahkan hatimu dan pandanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan Yesus sendiri langsung yang menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah Bapa dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya didapati kita semua di awan-awan kemuliaannya dan kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Amin.